Nah ini Pak, soal judi online yang makin marak nih Pak, tanggapannya gimana Pak? Ya, ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain, pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Pertahanan masyarakat kita sendiri. Dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Ketua, yang saya hormati Pak Menteri serta jajaran. Jadi ada beberapa hal Pak yang terkait dengan anggaran. Tentu saja pembahasan kita hari ini terkait dan tentu saja anggaran berbasis pada isu-isu yang dikelola, begitu Pak. Yang pertama ini kembali soal judi online ya Pak. Rapat yang lalu tanggal berapa nih? Terakhir itu tanggal 19 Maret begitu. 19 Maret Bapak mengatakan bahwa Kominfo itu sudah memblokir 800.000 judi online gitu ya. Namun dan kemudian perputaran pada tahun 2023 itu sebesar 327 triliun. Nah, transaksi online kembali terjadi judi online ini antara bulan Januari sampai Maret 2024 itu telah mencapai 100 triliun. Berarti efek. Sementara kan Bapak tindakannya selama ini strateginya menggandeng OJK, menutup rekening-rekening yang terkait dengan judi online. Nah, kalau ternyata tidak efektif, karena ini terkait dengan masyarakat menengah atau bawah Pak, apa yang akan Bapak lakukan begitu? Ya, yang akan Bapak lakukan untuk memblokir judi online ini begitu? Nggak efektif juga. Strategi yang Bapak sebutkan itu sudah masuk ke dalam anggaran 2025. Kan saya baca udah nih, pencegahan terhadap judi online dapat digunakan efektif. Tidaknya saya nggak tahu. Bapak sudah menjanjikan dan implementasinya seperti apa? Kalau kenyataannya sampai hari ini berlanjut terus dan kelihatannya semakin parah, bulan pun sudah 100 triliun transaksi uangnya begitu. Ya, terima kasih Pak Nurul. Tadi kasus judi online barusan menelan korban tanggal 9 bulan 6 2024.
seorang polisi dibakar oleh istrinya. Istrinya juga polisi. Polisi sama Ya. polisi. Ternyata penyebabnya karena Suami. gajinya tidak diberikan pada istrinya sepenuhnya dan akhirnya dibakar dan meninggal. Ya, baru tanggal 9 ya, di Jawa Timur kalau nggak salah ya. Ya. Artinya ini memang serius sekali terkait dengan judi online. Saya kira kita dukung sepenuhnya Pak Menteri untuk mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan pencegahan sehingga efek dari judi online bisa kita tekan semaksimal mungkin. Bayangkan suami polisi, Bunuh-bunuh. istrinya, suaminya sampai meninggal. Saya kira ini kan mereka orang tahu secara dia aparat penegak hukum kan masalahnya. Iya, suami. Jadi itu saya kira ini harus dapat perhatian betul. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Kami mau menanyakan mengenai detail, Pak. Kemarin dalam rapat-rapat sebelumnya, Pak Menteri selalu menyampaikan bahwa kita mau mengatasi permasalahan judi online, kan begitu kan? Tapi nggak ada langkah konkret itu, Pak. Kemarin Pak Hadi juga mengatakan akan ada MOU kerjasama internasional dengan berbagai negara. Langkah apa nih yang secara konkret? Karena naiknya nggak main-main, Pak. Makin hari makin ada tren kenaikan yang cukup besar, sangat besar, dan kemudian ini kita berhadapi replika terus. Akan diperbaiki, akan ada, tapi belum pernah kami lihat ada gerakan yang serius. Selanjutnya ini juga hot, ini soal judi online. Kita harus berduka cita karena ada polisi yang teman yang ketika saya baca beritanya, siapa yang membakar siapa itu istrinya ya. Ternyata perempuan itu lebih kejam dari lelaki ya. Ini tanpa gender stereotip loh. Yang istrinya membunuh suaminya polisi. Walaupun sekitar 3 minggu lalu let call TNI bunuh diri karena utang judi online 900 juta. Jadi memang judi online ini bukannya kita nggak bisa melakukan yang sesuai tugas kita. Kita sepanjang 17 Juli sejak saya dilantik jadi menteri itu ada 2 juta lebih konten saya take down. Nah pertanyaannya, apakah cuman ranah penuh permasalahan judi online cuma di tangan Kominfo nih? Menurut saya enggak. Akhirnya saya lapor, Pak, ini ada urusan soal payment system, ini ada urusan soal lobby luar negeri, karena internet ini kan borderless, lintas negara, servernya di negara lain, aparat keamanan, termasuk juga akhirnya diputuskan dalam rapat terbatas, Presiden memutuskan pembentukan Satgas Judi Online yang diketuai oleh Kemenko Polhukam, di mana saya sebagai ketua bidang pencegahan dan Kapolri sebagai ketua bidang penindakan. Karena itu pemberantasan judi online ini bukan tugas satu kementerian seperti Kominfo. Kominfo iya betul mencegah, take down, tapi yang lain masih ditangani oleh institusi lain, OJK, BI karena sistem pembayaran dan sebagainya. Ini lintas sektoral termasuk luar negeri. Dan mohon maaf, saya ini pendapat pribadi ya, bahwa yang disampaikan PPATK 100 triliun dalam 3 bulan itu, karena Pak Presiden akhirnya dalam rapat sudah bilang ke saya, udahlah pokoknya saya mau ukurannya angkanya turun, angka judi online-nya turun. Kalau 100 triliun per 3 bulan berarti kan kali 4 setahun bisa 400 triliun kan. Nah, dari hasil pantauan kita, saya diskusi dengan berbagai teman, ini money laundering juga ini, bukan judi online doang. Makanya gitu, ya udahlah nanti aja lah ya. Intinya bukan sekedar judi online, karena ada berapa kasus dia dapat duit dari mana, menang judi gitu loh ya. Apa iya tadi yang tertutup mungkin nanti ya, Pak nanti pimpinan nanti ya, disampaikan soal ini judi online. Tapi bukan apa, pokoknya kita komit lah kalau soal judi online, bukan apa-apa, ini soal ekonomi keluarga, ini menyangkut ekonomi keluarga, masa depan kita sebagai bangsa, karena rusak, ini dirusak oleh negara lain lagi, uangnya dibawa kabur.